Ya, nanti jadi saya coba lanjutkan Pak Fajar dulu ya tentang sejarah Indonesia ya di Indonesia. Ya Pak Fajar sudah fokus di sejarah jamu ya. Ya, saya mungkin pertemuan saya mungkin sekitar 3 pertemuan ya. 3 pertemuan, saya akan membahas tentang sejarah Indonesia dan mungkin menambahkan dengan sejarah Timur Tengah ya. Jadi di zaman pertengahan bagaimana kejayaan munculnya peradaban Islam ya di Timur Tengah dan perkembangan farmasinya ya seperti itu ya. Mungkin kalau sudah sebagian disampaikan dengan Ibu Yurika, nanti saya juga akan munculkan tokoh-tokoh ya sesuai di bukunya itu tokoh-tokoh tentang yang berperan dalam perkembangan kefarmasian di sana. Jadi kefarmasian di sana itu sebelum kejayaan Eropa ya, karena pada waktu itu Eropa dalam masa kegelapan ya. Nah, jadi setelah Islam meredup ya, kejayaan Islam meredup di Timur Tengah ya, baru maju Eropa setelah perang ya, perang dunia pertama. Nanti saya akan bercerita sampai di situ ya. Nah, ini tapi hanya melengkapi saja ya sebenarnya, karena saya dengar tadi belum ini. Nah, saya sebenarnya tugasnya biasanya adalah sejarah perkembangan farmasi Indonesia ya. Cuma biasanya kayak begitu ya, karena terkadang dosennya apa namanya eh, misalnya berhalangan menyampaikan gitu. Jadi kami saling melengkapi gitu ya. Jadi ya, itu ya. Nah ini, jadi saya mulai dulu tentang sejarah perkembangan. Ini mudah-mudahan bisa mungkin ini ya saya tidak bisa semua ya, tapi ini 2 pertemuan ya. Hanya 2 pertemuan, dan 2 pertemuan nanti pertemuan berikutnya tambahan tentang ini. Biasanya memang saya masuk itu kalau yang lainnya lengkap masuknya gitu ya, semua lengkap diajarkan itu saya biasanya 2 pertemuan tentang Indonesia saja. Tapi karena Pak Fajar berapa pertemuan? Pak Fajar ada 2 pertemuan. Oke, berarti Pak Fajar yang 2 ya, berarti saya harus 3 gitu ya. Karena kalau ada yang sudah 2 berarti supaya cukup ya. Karena kami berlima ya. Kalau berempat dosennya kan empat gitu ya. Berempat-empat. Kamu mudah-mudahan yang lainnya ini tapi nanti di kapi. Oke. Ya, saya mulai dari ini ya. Kita mulai dari sejarah perkembangan farmasi Indonesia ya. Jadi ini sama ya sumbernya dari buku ini juga ya. Buku saya sendiri. Nah, jadi kebetulan ada slide-nya ya. Ya, ini mungkin sudah disinggung Pak Pak Fajar ya tentang jamu ya. Saya yang lain. Saya tidak ke arah ke sana ya. Jadi sejarah kefarmasian Indonesia ini tidak dapat dipisahkan dari sejarah tradisi pengobatan dunia. Jadi kalau kita bercerita ya, mungkin eh, sudah saya jelaskan tentang mitologi lambang farmasi ya di Yunani waktu itu, di mitologi Yunani ya tentang sosok yang namanya Hygieia dan Asclepius ya. Itu tidak terpisahkan ya sampai mungkin Bu Yurika juga sudah pelasaman prasejarah bahwa peran seorang apoteker itu dimiliki oleh 3 apa namanya 1 orang ya, 1 personal dalam 3 karakter ya. Ya, bukan saya tidak mengajarkan trinitas ya. Tapi 3 karakter. Jadi karakter itu adalah dia sebagai tabib. Dia sebagai apa lagi namanya pendeta atau pemimpin ritual atau apa namanya dulu ya atau rohib gitu ya, macam-macam ya. Eh, Kemudian dia sebagai dokter, yang ketiga sekaligus sebagai apoteker. Ya. Kapan mulai itu hilang hilang eh, apa lagi namanya 3 itu hilang gitu ya, kapan? Jadi hilang itu ya kalau mungkin sedikit runut ya, saya mungkin bercerita ke belakang dulu sedikit ya supaya nyambung ya. Untuk masuk ke sini, kalau kita cerita runut itu sistem sistem perdukungan dukun ya atau pemimpin ritual itu murni hilang ya di zaman kejayaan Islam. Karena dilarang waktu itu ya, seperti itu. Dilarang. Akhirnya apa di situ yang kuat adalah kedokteran dan farmasi gabung. Nah, kalau Anda kalian pernah nonton filmnya ini ya, siapa namanya? Filmnya Ashabul Kahfi ya. Pernah nonton?
filmnya. Pertanyaannya kenapa saya tanyakan ke situ gitu ya. Jadi kalau pernah nonton itu sejarah sudah mulai apalagi namanya di situ ada ini ya. Jadi pada zaman ya sebutnya zaman Dioscorides ya, Dioscorides. Tahu ya? Sudah disampaikan ya. The father of botany ya, bapak botani dunia gitu ya. Dioscorides, tahu? Pada awal 1 Masehi ya. Abad pertama ya. Jadi 1 Masehi itu dihitung dari kalender Masehi ya, dari orang Roma ya, Masehi Roma. Nah, jadi ya kisahnya Ashabul Kahfi itu ya, itu kejadiannya sekitar 20 tahun ya setelah kematian Isa ya. Isa kalau orang Islam Isa ya. Nah, apalagi namanya? Di Kristen itu Yesus ya. 20 tahun ya kematian. Setelah kematian itu muncul kisah itu ya. Muncul kisah itu adalah seorang saya ke situ dulu ya, saya mulai dari situ karena terkait dengan 3 peran itu ya, apoteker. Sebelumnya itu semua 3 dalam apa namanya 3 ya, 1 orang melaksanakan 3. Nah, meskipun sebenarnya di masa sekitar 200-300 tahun sebelum Masehi, Hippocrates membuka sekolah kedokteran ya, yang tidak lagi terlalu apa lagi namanya mempercayai misalnya doa-doa gitu ya. Nah, jadi karena mereka filsafat. Nah, tapi pada saatnya orang Yunani tidak mampu mengubah persepsi dunia pada waktu itu ya, bahwa seorang yang mampu mengobati penyakit itu dia melakukan 3 peran yang dilakukan, ya. Dia apa namanya pemimpin doa, ritual, kemudian dokter, sekaligus apoteker. Nah, pada zaman itu ya, sebenarnya pada zaman ya sekitar 20 tahun ya setelah kematian Isa itu muncul kisah Ashabul Kahfi ya, manusia penghuni goa. Nah, di situ juga sudah mulai goyang, di situ sudah mulai goyah itu tentang ritual itu ya. Ya, di situ munculnya juga mulai lahirnya ajaran Kristen ya. Nah, di situ ya. Jadi saya tidak menjelaskan ajaran-ajaran tapi sedikit tersentuh. Jadi Kristen juga akhirnya tidak terlalu ini apa namanya tidak mendukung terkait ritual ya, ritual-ritual sebelumnya harus berdoa mengelilingi apa macam-macam gitu ya. Nah, mulai dari situ jadi Maximilianus ini apa Ashabul Kahfi ini nama pimpinannya adalah seorang pemuda yang bernama Maximilianus ya, orang asli Romawi gitu ya. Seorang tentara atau dia seorang menteri di daerah apa namanya ya? Antanoli saya lupa nama daerahnya ya. Jadi itu seorang ya ini kenapa? Karena pada masa itu ya Maximilianus itu ada yang mengatakan 7 orang ya, dia masuk goa itu ada yang mengatakan kalau dia 7 orang berarti yang ketujuh adalah anjingnya. Ada yang mengatakan 9 ya. Jadi yang ke-9 itu adalah anjingnya. Jadi anjing itu adalah anjingnya Antonius ya, seorang apa namanya? Antonius itu adalah pengembala ya, pengembala yang ikut waktu itu ikut persembunyian. Jadi 6 sisanya itu adalah seorang tentara ya, tentara Roma yang tidak mau menyembah kaisar ya, raja Roma sebagai Tuhan waktu itu ya. Kan mereka masih menganut paganisme ya, dewa matahari kaisarnya. Jadi nah pada masa itu karena Maximilianus ini ikuti ajarannya Isa ya. Ya, jadi Antonius ini yang membawa ya. Ada 2 Antonius tapi Antonius tadi ditangkap. Nah, pada masa itu sudah mulai belum ada istilah ini ya, tapi hanya mengikuti ajarannya itu. Dan farmasi ya, apa status pengobat pada waktu itu akhirnya yang punya keahlian itu dikumpul ya. Dikumpul di apa namanya di tempat-tempat ibadah atau gereja. Akhirnya muncul juga gereja di situ ya. Di tempat ibadah. Setelah itu
ritual itu sedikit apa lagi namanya, tidak terlalu ini dominan ya, sudah mulai ya, sampai sekitar 300 kan kalau tidak salah itu masuk ke goa itu sekitar 40 tahun, setelah 20 tahun dikejar kan ya, dari umur 20 tahun itu 20 tahun dikejar si Maximilianus dan kawan ini ya, ya sembunyi ke goa gitu ya, dikejar sekitar 60 tahun setelah masuk goa hilang gitu ya. Istrinya Maximilianus ini meninggal, itu namanya Helen. Jadi dia meninggal, dan yang lainnya itu ada yang sudah menikah, saya lupa namanya ya juga. Jadi 2 orang yang sudah menikah, 4 orang itu masih belum nikah, pemuda ya, masih muda gitu ya. Seorang tentara Romawi ya, yang tidak mau menyembah rajanya atau kaisarnya sebagai Tuhan, tidak mau ini. Jadi dia lari kabur dan memberontak. Akhirnya dia berhasil sembunyi, dan setelah itu di masa kalangan masyarakat itu bimbang gitu ya, debat terutama kepercayaan tentang berdoa gitu ya, kemudian kepercayaan setelah apa lagi namanya, setelah kematian gitu ya, mereka debat sekitar panjang waktunya gitu, dunia berbalik ya, semua menjadi pengikut ya, mungkin ya sesebutnya, mungkin pengikutnya di situ sudah Yesus gitu ya istilahnya ya, ada orang Roma ya. Jadi Roma itu berubah dari paganisme menjadi ya mungkin kalau sekarang istilahnya mungkin ya Katolik gitu ya. Nah, jadi sudah berubah jadi dari pagan itu berubah semua gitu ya. Jadi akhirnya kan Tuhan apa namanya, membalikkan ya, dari tidak menganggap dirinya Tuhan jadi menyembah Tuhan. Kemudian ya terkait ajaran beda lagi, saya tidak ajar ke situ, tapi setelah itu para sekitar 309 ya, ada mengatakan 300 tahun ya, 300, atau yang mengatakan 309 tahun bangkit ini, bangun kembali ini si manusia penghuni goa 300 tahun kemudian. Jadi apa yang dibawa, dan kemudian waktu itu mereka diangkat sebagai apa namanya, orang suci ya, saint atau apa kalau di Katolik itu santo ya, diangkat. Namun pada waktu itu akhirnya dia bercerita tentang kesaksian bahwa ada kehidupan setelah kematian. Kemudian akhirnya apa, ritual-ritual yang apa lagi namanya, ritual-ritual yang dulu yang kalau seorang ingin menyembuhkan penyakit ya mulai berubah di situ. Ya, mulai berubah total. Tapi masih pada masa itu belum dilarang. Nanti murni dilarang itu di mungkin sekitar 500 tahun kemudian gitu ya. Atau sekitar 300 itu muncul itu si apa lagi namanya? Si pemuda sabul kapi hidup kembali ya, karena mencari makan gitu ya, beli lapar, pergi ke kota, berubah heran dia gitu ya. Kaget ya. Uangnya masih uang kuno gitu ya. Kemudian kota berubah gitu, tapi masih dia ingat rumahnya. Nah, di situ ritual ya, di sisi lain yang tidak terlalu dibahas dalam sejarah itulah sistem pengobatan, pengobat itu ya. Pengobat, saya sebutnya dulu pengobat ya. Dokter, apoteker sekaligus pemimpin ritual ya. Itu tidak terlalu banyak, tapi pengobat waktu itu sudah mulai, dan akhirnya karena dasarnya adalah pemimpin ritual ya, otomatis kalau orang dulu pemimpin ritual ada ajaran baru ya jadi pendeta misalnya pada masa itu ya. Rata-rata jadi semua pengobat itu diambil alih oleh pendeta. Pendeta yang bisa punya kalian karena memang dasarnya mereka begitu ya, pemimpin ritual. Jadi itu belum, karena tidak ada ini, tidak ada apa namanya, tidak terlalu ditekankan ke arah ritualnya ini, tapi sudah mulai ditinggalkan. Nanti sekitar 200 tahun kemudian atau sekitar 500 tahun lebih ya, 560 atau 580 tahun setelah Nabi Isa wafat ya, menikmati ya kematian, itu muncullah Islam di Timur Tengah ya, 500 tahun kalau tidak salah, saya lupa pasnya gitu. Tapi sekitar itu 500 tahun kemudian akhirnya muncullah Islam dan di Islam itu mulai berubah ya. Insya Allah nanti nanti minggu terakhir itu saya akan bahas tokoh-tokoh yang berperan di situ ya, sedikit di itu berubah, dan apa lagi namanya,
karakter ya pemimpin ritual itu sudah mulai ditinggalkan karena mereka tidak mengajarkan itu ya, ditinggalkan dan tersisa adalah kedokteran dan farmasi satu orang gitu ya, hanya sisa dua. Berjalan waktu di masa itu akhirnya apa namanya Eropa bangkit gitu ya, Eropa bangkit. Nah mulailah Raja Frederick II ya pada tahun 1240 itu memisahkan farmasi dan kedokteran. Nah, itu ceritanya ya. Nah, bagaimana dengan Indonesia ya? Indonesia dari sisi pengobatan itu sebenarnya tidak terpisah dari dua kasus itu, dari dua kondisi perubahan itu ya, dari mulainya murni pemisahan ya. Kalau pemisahannya antara pemimpin ritual dengan dari dua karakter itu panjang prosesnya ya. Jadi ada sekitar 500 tahun ya, 300 tahun itu prosesnya baru murni hilang. Ya. Nah, kemudian masuk ke jalan Islam tinggal dua dan masa Eropa dibagi lagi di kedokteran dan farmasi ini. Nah, Indonesia sebenarnya karena mungkin tidak tersentuh dengan kejadian itu ya, kejadian itu jadi kita masih posisi apa namanya 3 ya, gitu ya. 3 ya, dia pemimpin ritual juga karena di Indonesia pada awalnya itu sebelum ada ajaran ya, ajaran itu animisme ya. Misalnya kayak kita masih ada contoh sekarang misalnya kalau di Jawa masih ada namanya kejawen ya. Ya, kalau misalnya Bali atau Hindu atau yang Buddha itu sudah ada ajaran yang diikuti dari luar gitu ya. Kalau awalnya itu adalah animisme, kita lihat suku aborigin misalnya. Kalau suku aborigin itu kan Sulawesi, Indonesia Timur ya. Malaysia satu dekat dengan aborigin. Nah, kemudian sampai sekarang masih ada peninggalan misalnya animisme di Sulawesi masih ada ya, yang tidak yang menyembah nenek moyang gitu ya. Nah, itu masih ada apa namanya masih dominan cara pengobatnya itu masih mendominan 3 unsur itu tadi. Ya. Farmasi sampai sekarang mungkin masih ada ya. Ya, tertentu ya, masih ada gitu ya. Sampai sekarang. Itu 3. Meskipun secara ini sudah diinikan. Jadi pengobatan-pengobatan itu akhirnya sekarang sudah mulai ya, sudah mulai dibuka program studi namanya program studi pengobat tradisional ya. D3, masih D3 tapi ya. Itu artinya mengakomodir itu bahwa ingin memisahkan gitu ya. Dan ternyata dari sisi ilmiah ya, jampi-jampi doa-doa mungkin Pak Fajar sudah menyinggung jampi-jampi ya. Ternyata memang berpengaruh terhadap penyembuhan. Ya. Jadi ini dibuktikan oleh orang Jepang ya. Orang Jepang membuktikan bahwa air yang selalu diberikan ucapan yang baik-baik, maka dia struktur heksagonalnya sangat sempurna. Dibandingkan air yang selalu kita taruh di depan begini ya, kita ucapkan kalimat-kalimat yang tidak bagus ya. Makanya setiap ajaran agama itu diajarkan berdoa gitu ya. Berdoa itu mengeluarkan kalimat-kalimat yang indah, bagus gitu ya. Sehingga apa yang di depan kita itu bisa berubah strukturnya. Nah, itu yang berjalan ya. Tradisi ini berjalan ribuan tahun gitu ya. Panjang ceritanya. Sebentar ya. Ya, panjang ceritanya jadi kemudian Indonesia juga merupakan pelabuhan dunia pada waktu itu ya. Jadi semua beberapa bangsa itu singgah ya atau pernah berhenti. Jadi itu membawa ajaran termasuk Buddha ya, Hindu ya. Semua agama ya. Semua agama. Yang ini mulai dari semua bangsa ya masuk dan itu dibawa. Ya, jadi itu sudah ini dan itu berpengaruh terhadap pengetahuan pengobat ya. Kalau dulu disebut tabib. Tabib. Kalau yang ketiga ini saya tidak jelas ya. Ini jamu ya sudah dijelaskan Pak Fajar, tapi itu sejarah pengobat ya. Pengobat akhirnya pengobat itu sebenarnya rancu sekarang ya. Kan ada program studi pengobat tradisional ya. Nah, ada farmasi, ada magister herbal gitu. Jadi harusnya pengobat itulah dokter tradisional sebenarnya. Dokter ya. Makanya ada asosiasinya.
Pengobat tradisional, Asosiasi Pengobat Tradisional Indonesia, ASPETRI ya. Apoteker tidak ranah itu ya, tidak diizinkan ranah itu. Kalau masuk ranah itu harus berhenti jadi apoteker. Kemudian ya kalau kita lihat ya sejarah itu bahwa jamu itu lahir dari itu sebenarnya tadi itu ya. Jamu itu lahir dari pengobatan itu, 3 unsur tadi itu ya. Pemimpin ritual, ya, dokter dan apa lagi namanya? Apoteker. Jadi jamu ini tidak bisa di apa lagi namanya? Diklaim bahwa ini adalah ilmunya farmasi ya. Tidak bisa. Semua. Makanya jamu itu semua orang klaim ya. Yang punya pengetahuan tentang itu dia semua orang. Cuma memang teknisnya sekarang baru terlihat bahwa lebih banyak dalam proses pembuatannya iya farmasi. Penggunaannya ya dokter gitu ya. Dan pengobat tradisional. Dan dokter pun tidak masuk karena mereka tidak mau mengklaim obat tradisional ya. Ya, dokter pun tidak mau ya. Hanya diambil oleh pengobat tradisional. Kecuali fitofarmaka. Ya, kalau jamu kan ada ada obat tradisional itu ada 3 tingkatan ya. Yang pertama jamu itu ranahnya pengobat tradisional, yang kedua obat herbal terstandar, yang ketiga adalah fitofarmaka. Jadi yang kedua ini adalah ranahnya farmasi ya. Yang ketiga adalah dibuat oleh farmasi tapi bisa diresepkan oleh dokter. Jadi sudah bisa masuk di sistem pelayanannya kedokteran ya, fitofarmaka. Nah, itu ya seperti itu. Jadi jamu itulah satu bagian dari obat tradisional, obat herbal Indonesia. Di mana jamu ini berasal dari pemanfaatan sumber daya alam ya, yang di ini melalui terutama tumbuh-tumbuhan ya, melalui tradisi ya, yang diwariskan secara turun-temurun. Ya, dari kata ya bapaknya mungkin sudah jelaskan ya dari kata Jampi Usodo ya. Ya, masih bisa jelaskan bapaknya itu ya. Halo, dengaran? Iya, Pak. Oke, lanjut. Ya. Jadi sementara ya kalau kita lihat itu pengobatan ya, pengobatan. Jadi farmasinya include di situ. Namun di sisi lain ya, pengetahuan farmasi sebagai profesi di Indonesia ini sebenarnya relatif masih muda ya. Dan baru berkembang secara berarti setelah masa kemerdekaan. Jadi sebelumnya itu tidak ada. Ya. Kita lihat ya, saya pernah mempelajari kalau di Sulawesi itu ada namanya lontar ya, ada namanya istilahnya itu lontar apabura. Jadi semacam catatan-catatan kuno tentang pengobatan. Aslinya sekarang itu ada di Belanda. Ya, nah, di bawah penjajah waktu itu ya. Jadi di Kutai sebenarnya mungkin ada tapi saya tidak tahu. Saya pernah pengen cari tapi tidak link di mana bisa tahu gitu. Itu bisa, siapa tahu bisa dipelajari. Dan bahkan setiap suku itu ada ya. Nah, kalau kerajaan Kutai ya itu tidak lepas dari apa lagi namanya? Itulah hasil asimilasi ya, hasil asimilasi dari beberapa peradaban ya. Karena kalau di Kalimantan ini suku aslinya cuma satu ya, semuanya itu Dayak semua. Nah, karena ada asimilasi ya lahirlah Banjar, lahirlah Kutai, lahirlah Tidung ya dan lain sebagainya. Itu ada asimilasi dari luar gitu ya. Itu. Tapi kalau aslinya itu ya Dayak. Tapi Kutai, Banjar, Tidung itu Dayak juga sebenarnya ya. Cuma dia asimilasi dari pengaruh misalnya Islam gitu ya atau ajaran yang lain gitu, seperti itu. Atau ada dari luar. Nah, untuk farmasi sendiri sebagai profesi ini ya tentu tidak baru ya, ya sekitar 100 tahun yang lalu lah ya ketika Indonesia di abad-abad awal menjelang kemerdekaan gitu ya baru mulai. Kenapa pada waktu itu orang Belanda tidak memberikan kesempatan kepada pribumi untuk menjadi apoteker? Kenapa pada waktu itu siapa yang iya Belanda datang ke Indonesia gara-gara apoteker ya? Ya, karena ingin bahan bakunya untuk buat sediaan obat itu melimpah ya, terutama rempah-rempah. Itu apoteker itu ya. Meskipun waktu itu apoteker belum ada sekolahnya.
Nah, jadi pada zaman pendudukan penjajahan ya, pada masa pemerintah Hindia Belanda maupun masa pendudukan Jepang, kefarmasian di Indonesia itu pertumbuhannya sangat lambat dan para profesi ya, farmasi masih belum dikenal secara luas oleh masyarakat. Ya sampai sekarang gitu. Sampai proklamasi kemerdekaan ya RI, tenaga-tenaga farmasi Indonesia pada umumnya terdiri dari asisten apoteker ya, dan dengan jumlah yang sangat sedikit. Nah, sementara apotekernya itu dari luar ya. Kalau berasal dari Denmark, Austria, Jerman dan Belanda. Kenapa? Karena memang mereka kuasai ini ya. Siapa yang menjadi apoteker waktu itu ya pasti kaya. Sampai sekarang belum ada apoteker yang melarat. Meskipun sistemnya Nah, gara-gara ini gitu ya. Semenjak Indonesia merdeka ya sebagai apoteker itu selalu dianggap ini penjajah gitu ya. Karena dulu begitu dia. Nah, jadi ya tapi saya tidak mau mengklaim bahwa jurusan kita ya, jurusan penjajah bukan ya. Nah, juga tapi karena memang terlambat dipelajari, terlambat diajarkan oleh ini apa oleh penjajah waktu itu dibandingkan pendidikan yang lain. Ya, ini sejarah tentang farmasi pada saat penjajahan sampai perang kemerdekaan. Jadi tonggak sejarah kefarmasi Indonesia itu pada dasarnya diawali dengan pendidikan asisten apoteker ya. Jadi munculnya, jadi pendidikan asisten pada waktu itu bukan kayak sekolah kayak kita ya sekarang gitu ya. Jadi pada masa ini ya. Jadi pada waktu itu magang, mereka magang berapa tahun. Nah setelah kemudian diuji, setelah lulus baru disebut asisten apoteker. Mana apotekernya? Tidak ada. Apotekernya diambil oleh penjajah atau orang luar. Bahkan awal-awal pun itu ya, asisten apoteker itu harus warga negara Belanda. Bayangkan ya, jadi orang Indonesia dijajah ya, tidak diberikan kesempatan untuk sekolah, dijadikan budak. Kemudian warga negara asli ya, warga negara Indonesia asli yang tercatat lulusan pertama tahun 1908 ya, yang diuji di Surabaya dan lulus kedua terjadi di tahun 1919 yang diuji di Semarang. Jadi tidak sedikit ya kalau terkait profesi farmasi di sini, bahkan farmasi itu sangat sedikit. Tapi di masyarakat ya penggunaan yang tadi itu yang dukun-dukun ya, yang berobat juga itu masih banyak ya, masih banyak. Tapi yang kita bercerita di sini adalah farmasi yang resmi yang kita yang sekarang ya yang kita ini. Jadi belum ya, pada masa itu belum. Kemudian pada zaman uh, ya ini ya. Jadi di masa ini juga ya sekolah banyak ya banyak mekanisme di sekolah ya didirikan oleh penjajah pemerintah Hindia Belanda ya, yaitu tentang sekolah ya sekolah asisten apoteker ya yang didirikan dengan surat keputusan pemerintah Hindia Belanda nomor 7 Oktober ya tanggal 7 Oktober 1918 pada nomor 38, kemudian diubah ya dengan nama Lodgen for the Opleiding van Apotheker Bedenden under the non-farm apotheker assistant school. Ya bahasa Belandanya bahasa ininya beda ya, jadi tidak benar cara bacanya. Nah ini dari ini kemudian peraturan ujian apoteker sudah diatur ya juga di sini. Ya. Jadi per tahun ya pada tahun 1941 ya tercatat lulusan asisten apoteker sebanyak 23 orang.
Jadi sekolah ini setahun rata-rata menghasilkan 5 orang ya, dan hasilnya adalah hasil berpraktek di apotik. Jadi setelah berpraktek baru, jadi dia tidak belajar di sekolah ya, langsung ke apotik magang. Ya, ini kemudian sekitar tahun 1930-an ditetapkan beberapa peraturan-peraturan undang kefarmasian yang cukup penting, antara lain adalah undang-undang tentang obat bius, kemudian ordonasi Lodrich ya tentang kefarmasian ya, dan ordonasi pemeriksaan bahan-bahan farmasi ya. Pemeriksaan inilah cikal bakal menjadi Badan POM ya. Ya, kita lihat kondisinya Badan POM sekarang ya. Masih di bawah cengkraman ini, tidak independen. Ya, pada masa penjajahan Hindia Belanda ya, sampai perang kemerdekaan, jumlah pabrik farmasi ya atau industri ini dan apotek itu sangat sedikit. Ya, yang di mana kalau industri itu hanya dikenal ada dua ya pada masa itu, ada namanya pabrik Kina ya dan Institut Pasteur ya. Jadi Kina ini memproduksi pabrik Kina ini ya. Sekarang disebut kimia farma ya, industri kimia farma. Kalau dulu pabrik Kina. Nah, kemudian Institut Pasteur ini yang memproduksi vaksin dan serat ya. Itu apa namanya sekarang menjadi Bio Farma. Nah, itu peninggalan Belanda itu pabriknya ya. Jadi pabrik terlama, tertua. Nah, sedangkan ini semua di Jawa ya, terpusat di Jawa, tidak ada jadi sedangkan apotek pada umumnya hanya terdapat di Jawa dan beberapa kota besar di Sumatera. Pada tahun 1937 jumlah apotek di seluruh Indonesia tercatat sekitar 76 apotek. Nah, fungsi apotek pada periode itu di samping melakukan peracikan dan penyerahan obat, melakukan pula produksi dan distribusi. Jadi pada waktu itu apotek berfungsi sebagai industri juga ya. Makanya disinilah apoteker kaya ya. Kenapa? Karena mereka juga memproduksi obat, mereka juga menjual, mereka juga pelayanan. Kalau sekarang apotek ya hanya menjual dan melayani pasien gitu ya. Jadi hanya itu. Kalau dulu itu besar ya apotek itu. Jadi siapa waktu itu siapa yang memegang ya atau punya apotek ya kaya lah, makmur lah. Nah, kemudian sekitar mulanya Perang Dunia Kedua ya, terutama ketika invasi Jepang ya sudah mendekati Indonesia, tenaga-tenaga apoteker banyak melarikan diri ke Australia sehingga mengakibatkan banyak apotek kehilangan pemimpinan. Ya. Jadi tidak ada ininya. Yang tersisa ya asisten apoteker ya, asisten apoteker. Nah, sehingga pada waktu itu pada tahun 1944 ya, Gubernur Jenderal Hindia Belanda mengeluarkan suatu peraturan yang memberikan hak kepada seorang dokter untuk memimpin sebuah apotek yang ditinggalkan apotekernya. Jadi sini juga, jadi dokter itu sempat menjadi apoteker ya pada waktu itu. Ya, berdasarkan instruksi atau peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda. Inilah yang dimanfaatkan oleh dokter pada waktu itu. Jadi sampai sekarang masih ada bekas-bekasnya bahwa dokter tidak ikhlas meninggalkan ini, praktek ini. Ya itu tadi, karena kalau pegang ini makmur gitu ya. Makmur sentosa gitu orang. Bayangkan kondisi perang, ya, banyaknya obat dibutuhkan ya, maka apotiklah tempat utama menghasilkan obat. Ya. Kecuali kalau dibom baru hangus. Tapi biasanya orang tidak mau ya, tentara tidak mau menghancurkan pelayanan kesehatan, termasuk apotik pada waktu itu. Nah, sehingga dengan aturan ini maka dokter ya boleh berpraktek ya, namanya membuka apotik dokter ya di daerah yang belum memiliki apotik. Inilah yang jadi dokter juga punya jasa membuka apotik ya, sampai sekarang. Jadi sekarang tidak bisa ya selalu dokter ya ada apotiknya gitu ya. Baru cari apoteker. Nah, pada zaman pendudukan Jepang mulai dirintis pendidikan tinggi farmasi di Indonesia ya. Jadi nanti di Jepang ini baru mulai dirintis ya. Dia diresmikan tanggal 1 April ya dengan nama Yakugaku sebagai bagian dari Jakarta Ika Daigaku. Nah, Yakuga Daigaku ini setelah kalah ya, ya sempat tutup ya. Sekolah farmasinya ini sempat ditutup pada masa
ketika Jepang dibom ya, di Hiroshima dan Nagasaki dibom atom, mereka kembali menyerah. Nah, ini ditutup ya, dan setelah itu tahun 45 setelah proklamasi ya, mulailah dibuka kembali sekolah. Di mana itu mulai sekolah pendidikan ya? Jadi sekolah pertama ya, pertama itu di Klaten ya. Nah, disebut dibuka perguruan tinggi ahli obat di Klaten. Ya, kemudian menjadi Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada ya, yang sekarang. Kemudian 1 tahun kemudian ya, jadi di Indonesia itu Fakultas Farmasi tertua itu UGM ya. UGM. Kalau Unmul ya tahun 2008 baru ada farmasinya. Bayangkan berapa puluh tahun ya. Tahun 47, tahun 46, 2008. Berapa itu? 100, ada 100 tahun kira-kira. Kemudian 1 tahun kemudian ya dibuka ya jurusan farmasi di Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam Universitas Indonesia ya, yang kemudian melebur menjadi Departemen Farmasi ITB atau Sekolah Tinggi Farmasi Institut Teknologi Bandung ini. Jadi UGM ITB itu adalah farmasi pertama dan kedua. Dan kedua lembaga inilah yang menghasilkan lulusan ya, terus menerus yang sampai hari ini berkembang. Ya. Buka farmasi di mana di sini hanya 2 ini yang berperan. Jadi mereka punya sejarah ya. Kenapa? Karena farmasi di 2 kampus ini didirikan pada masa kacau-kacaunya Indonesia gitu. Belum stabil lah setelah merdeka. Kemudian pada masa kemerdekaan ini terutama penyerahan kedaulatan ada beberapa peraturan perundang kefarmasian yang penting ya. Nah, ini tentang obat keras ya sampai sekarang ya. Kemudian ada bahan berbahaya ya, sekarang masuk diperbarui menjadi golongan narkotik reglemen ya tentang peraturan atau istilahnya apa namanya lembaga kefarmasian ya. Reglemen DVG ini adalah semacam lembaga kefarmasian ya. Mungkin kita sekarang masuk lembaga tentang pelayanan kefarmasian gitu sebagai industri gitu ya. Lembaga-lembaga di pemerintahan. Ya, selanjutnya pada periode ya setelah kemerdekaan. Jadi itu ya pada zaman awal kemerdekaan itu Indonesia tidak ada apoteker ya. Kemudian ada apotik diambil alih oleh dokter ya. Setelah dokter berpraktek sebagai apoteker juga. Ya. Di mana di sini terkesan bahwa posisi antara dokter dan apoteker menjadi satu lagi, di mana wewenang sepenuhnya diambil oleh dokter ya. Meskipun sudah ada pendidikan farmasi. Karena tidak langsung ya karena kebutuhan. Nah, lama-kelamaan ya. Di sini pada periode setelah perang kemerdekaan sampai dengan tahun 58 ini juga yang berkembang itu adalah periode peningkatannya tenaga asisten apoteker. Jadi asisten apoteker juga tidak lepas dari ini ya, tidak lepas dari apa lagi namanya, dari perkembangan ya. Nah, jadi dibuka sekolah asisten apoteker yang mulai sistem ini dan bisa menghasilkan. Dan UGM dan ITB juga sudah menghasilkan apoteker lulusan ya, apoteker. Jadi, sehingga sudah mulai ada lah sedikit apoteker untuk mengisi beberapa kekosongan di apotek-apotek. Tidak ada 67 apotek ya di Jawa saja itu. Nah, sebagian di ini dan ini semakin berkembang ke Indonesia, semakin harus dibutuhkan apotek, maka semakin banyak sampai sekarang. Kemudian pada tahun 1953 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 tentang pembukaan apotek ya. Bukan apotek, di mana di sini ada aturan baru ya, dikeluarkan namanya apotek darurat. Apotek darurat ini adalah setara dengan toko obat ya, di mana dipimpin oleh asisten apoteker, tidak harus dokter. Jadi sudah duduk kepentingan ini. Jadi asisten apoteker
boleh jadi apotek, namanya apotek darurat gitu ya. Dan inilah yang berlaku atau pasar pramuka di Jakarta ya, yang SRAM itu, yang obat-obat, nggak tahu di mana sumbernya. Nah, di situ ya main aturan ini dipakai. Nah, apa darurat ini diperpanjang ya sampai tahun 63. Dan sementara itu ya dokter yang berpraktek apotek itu masih jalan itu ya, belum dibubarkan karena dianggap ini. Nah, kemudian pada periode ini terutama terjadi beberapa sejarah kefarmasian yang cukup penting ya, di lahirnya Ikatan Apoteker Indonesia ya. Jadi ini juga lahirnya organisasi namanya Ikatan Apoteker Indonesia pada Muktamar ke-1 yang diselenggarakan pada tanggal 17 sampai 8 Juli di Jakarta. Kemudian pada tahun itu pula lahir ya namanya mahasiswa konferensi antar mahasiswa farmasi seluruh Indonesia atau disebut Mafarsi ya. Berubah sekarang menjadi ISMA Farsi. Pernah dengar ya? Ikatan Selebriti Farmasi seluruh Indonesia. Salah, Senat ya. Ikatan Senat. Nah, Ikatan Senat Farmasi seluruh Indonesia itu lahirnya 1995. Jadi mereka sudah di situ ada namanya apoteker Eloho ya. Eloho yang punya sejarah di situ yang mengembangkan di seorang warga negara keturunan ya Tionghoa yang punya jasa di farmasi yang mengembangkan membentuk IAI dan Mafarsi. Ya, dia mempelopori. Kemudian perkembangan lain dan dunia pendidikan farmasi berdirinya jurusan farmasi ya. Jadi farmasi Unpad itu tahun 1957 ya. Kalau Unhas itu tahun 63 ya. 63 lahir farmasinya Unhas. Menurut data yang ada pada tahun 1995 jumlah apoteker tercatat itu 108 orang, asisten apoteker 1.214 orang, apotek bertambah 131 dan pabrik obat sebanyak 7. Dan setelah itu bertambah ya pada tahun 1998, 3 tahun kemudian. Nah, kemudian masuk lagi masa kelam ini ya, masa kelam ya. Kenapa? Karena periode di tahun 1998 ini sampai 1967 ini di mana periode lahir ada banyak kasus di sini ya, terutama pemberontakan G30S ya. Nah, di sini pada masa ini juga. Bagaimana dengan farmasi? Jadi pada waktu itu pemerintah mulai melakukan upaya untuk memproduksi obat ya. Bagaimana caranya supaya farmasi ini ada industrinya supaya tidak ini. Namun karena ya politis ya disetujui banyak, tapi yang jadi masalah adalah bahan baku ya, semua harus impor bahan bakunya. Jadi semua impor. Jadi pada masa ini, pada periode ini terutama antara tahun 1960 sampai 1995 hanya dapat memproduksi sekitar 30% dari kapasitas produksinya. Kenapa? Karena bahannya impor semua. Ya. Kondisi masih kacau, negara masih kacau ya. Nah itu bahannya impor. Oleh karena itu penyedia obat menjadi sangat terbatas dan sebagian besar berasal dari impor. Sementara itu karena pengawasan belum dapat dilakukan dengan baik, maka banyak terjadi kasus-kasus bahan baku maupun obat jadi yang tidak memenuhi persyaratan standar. Banyak kasus. Kemudian di sini juga banyak undang-undang ya, banyak undang-undang lahir ya di masa ini. Itu ada undang-undang tentang kesehatan ya, pokok kesehatan, ada undang-undang 10 nomor tahun 1961 tentang barang ya, barang impor barang ini ya, baik ekspor importir maksudnya. Kemudian tentang farmasi ya, tenaga kesehatan dan tentang apotik. Nah, pada periode ini ada hal yang penting yang dicatat dalam sejarah kefarmasian di Indonesia, yakni berakhirnya apotik dokter dan apotik darurat. Jadi tidak boleh lagi ada seperti ini, semua dihentikan. Namun kenyataannya ya masih jalan gitu ya. Nah, cuma untuk yang baru tidak dikeluarkan lagi izin baru untuk pembukaan apotek dokter ya. Nah, dan semua izin apotek dokter dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal 1 Januari 1993. Kemudian apotek darurat juga sama ya. Tidak dikeluarkan, jadi semua harus apoteker. Sudah mulai di sini sebenarnya berlaku aturannya. Nah, ini sudah mulai lagi
ketimpangan ya. Ini kayak kecemburuan gitu ya, dokter dan AA ya, asisten apoteker. Yang dulunya mereka enak gitu ya, bisa menghasilkan uang banyak, tapi dikembalikan ke apoteker. Nah, inilah berkat perjuangan teman-teman IAI pada waktu itu ya. Nah, namun ini juga selain itu juga ya lahir undang-undang ya tentang Lembaga Farmasi Nasional ya. Jadi yang mengatur yang berdasarkan undang-undang tadi sebelumnya. Nah, pada waktu itu ada dua instansi pemerintah di bidang kefarmasian yaitu Direktorat Urusan Farmasi dan LFN ya, Lembaga Farmasi Nasional. Ada dua lembaga di mana Direktur Urusan Farmasi semula Inspektur Farmasi pada tahun 97 mengalami pemekaran organisasi menjadi Direktur Jenderal Farmasi. Nah, pada periode ini tentang baik apotek maupun asisten apoteker semakin meningkat ya. Nah, pada masa ini sudah didirikan 5 jurusan ya. Farmasi negeri ya, termasuk Unhas di sini. Unhas, Unair, Andalas, kemudian berapa ya? Unhas, Unair, Andalas, kemudian siapa lagi ya? Ada lagi lupa ya. Dan swasta ya, lupa saya siapa lagi yang berikutnya. Nah, namun di sini setelah ada kejadian tahun 1966 ya, ada G30 SPKI ya. Jadi masalah dan meskipun apoteker meningkat jumlahnya, namun di sini ada masalah besar ya. Kenapa? Karena eh, pada saat pemberontakan ini ya, sebagian besar apoteker terlibat ya. Bahkan ketua IAI pada waktu itu masuk anggota anggota masuk kelompok SPKI ya, Gerakan 30 September PKI. Ini terlibat. Jadi semua diberangus, termasuk apotekernya. Semakin ini sudah lihat sejarahnya sudah mulai meningkat, sudah kuat posisinya ya, sudah mulai bagus gitu ya. Tiba-tiba ada gerakan pemberontakan G30 SPKI menyebabkan apa lagi namanya? Menyebabkan pada waktu itu ya kan yang menghabisi ini kan Soeharto ya, Orde Baru. Ya, terlibat dia. Karena mungkin merasa bahwa salah perkiraan ya, yang menganggap bahwa akan menang total tapi ternyata kalah. Menurut dia. Ya. Jadi namun di sini sudah industri sudah banyak ya, apotek sudah banyak, asisten apoteker sudah banyak. Nah, masuklah setelah uh, PKID ini masuklah periode Orde Baru ya. Nah, disinilah periode juga di sini tertekan kembali apoteker karena kasus itu tadi ya G30 SPKI itu. Jadi pada zaman Orde Baru ini ya, pemerintah pada waktu itu ya mulai menekankan dia stabilitas ya. Orde Baru ini zamannya Pak Soeharto ya, almarhum. Ini harus menjaga stabilitas politik, ekonomi dan keamanan. Jadi karena tiga alasan itu ya apoteker di sini tertekan. Tertekan di mana tertekan habis dinolkan di riset semua karena dianggap semua ya itulah kalau kepala yang terlibat ya kan mengganggu kaki gitu ya karena kepala itu pusatnya gitu. Jadi ketika ketua petinggi-petingginya waktu itu apoteker terlibat ya semua konco-konconya habis semua ini kan ya. Jadi nah kalau pada zaman ini karena memang stabilitas dijaga maka pembangunan juga semakin berkembang ya. Selama repelita ada istilah dulu repelita 1, repelita 2, repelita 3 dan seterusnya itu berkembang
Bagaimana dengan apoteker ya? Jadi pada masa ini stabil lah negara gitu ya, swasembada pangan dan lain sebagainya gitu. Ya. Jadi sampai tahun pertama pemerintah sebagian besar kebutuhan obat nasional itu impor ya, impor. Kenapa? Karena eh, semua yang dikembangkan sudah dari awal itu sudah dimulai dari nol kembali. Nah, ini juga menjadi masa kelam oleh apoteker Indonesia ya pada masa ini. Kenapa? Karena eh, apa namanya? Kalau mau membuka industri itu harus ada dari pemerintah intervensi ya gitu ya pada masa ini. Nah, di mana kebijakan obat pada prioritas satu ditempatkan pada produksi obat jadi dalam negeri dengan membuka kesempatan investasi baik modal dalam negeri maupun modal asing. Dengan adanya kebijakan ini maka pada akhirnya prioritas industri farmasi dapat tumbuh dengan peningkatan produksi yang cukup besar sehingga tekanan impor dapat dikurangi. Ya, ini yang tidak bisa dihilangkan ya impor ya, impor. Jadi masa ini saya sedikit bercerita di sini ya. Jadi masa ini apotik ya, kalau membuka apotik tidak boleh apoteker sendiri-sendiri, harus korporasi, misalnya dalam bentuk koperasi perusahaan gitu ya. Jadi memang kenapa? Karena pakai korporasi itu ya harus orang-orang yang berduit. Ya. Nah, kalau apoteker-apoteker sendiri-sendiri dilarang, bukan dilarang sih susah izinnya pada masa ini. Ya, jadi sulit ya, sulit ini. Ya itulah karena kok. Kemudian pada zaman reformasi sampai saat ini ya, sampai 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 saat ini eh, setelah runtuhnya pemerintahan zaman Orde Baru diganti oleh reformasi, kondisi dunia farmasi era reformasi banyak mengalami perkembangan seiring dengan peningkatan dan perluasan bidang pekerjaan kefarmasian. Jadi mulai 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 hidup kembali ya sejak 98 itu ya, setelah runtuh Orde Baru, maka mulailah farmasi kembali setelah kurang lebih 30 tahun ya terpenjara dengan sistem monarki seperti itu. Maka eh, pada zaman ini banyak ya. Kemudian di sini ada istilah pharmaceutical care mulai digaungkan ya. Meskipun di luar negeri itu tahun 1980 sudah ya, tapi Indonesia nanti setelah itu. Kenapa? Karena pada masa itu tahun 80-an itu masih di Orde Baru yang sulit ya, sulit sekali kita beride tentang kefarmasian mengikuti. Jadi tidak diberikan kesempatan mengikuti perkembangan farmasi di luar. Kemudian pembenahan juga pada sistem pendidikan ya, di mana kurikulum mulai diarahkan ke arah pasien oriented ya, tidak ke drug oriented. Nah, di sini juga pengembangan kurikulum berbasis farmasi praktis ya juga semakin berkembang dengan adanya beberapa lembaga pendidikan yang membuka program studi farmasi klinik mulai dari level sarjana maupun sampai level sarjana. Ya. Selain itu dengan dibentuknya Asosiasi Pendidikan ya tahun 2002 ini dibentuk Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia, disingkat APTI ya, di mana wakil-wakil institusi pendidikan tinggi pada Kongres Ikatan Farmasi Indonesia ini sekarang berubah ya menjadi YAI yang eh, berkat inisiatif dari organisasi itu ya dibentuklah asosiasi. Nah, namun kenyataannya mereka ini sekarang cenderung untuk jalan sendiri-sendiri. Kemudian selanjutnya ya asosiasi inilah yang menjadi wadah pembinaan ya institusi yang tertinggal yang kita mengacu sampai sekarang. Banyak banyak sekali perubahan setelah reformasi ya. Kemudian pada bidang pemerintahan ya sejak tahun 2005 sistem keuangan dan pasokan sistem publik untuk obat-obatan setelah mengalami perubahan besar di mana faktor utamanya adalah desentralisasi pemerintahan ya. Nah, di mana desentralisasi ini di sini juga sudah mulai. Yang pertama itu semua puskesmas harus ada apotekernya. Sudah mulai di sini. Ya. Kalau dulu itu belum ya. Waktu zaman Soeharto tidak ada ya. Semua puskesmas ada apotekernya. Kemudian yang kedua, pembentukan skema Jamkesmas ya. Kemudian yang ketiga adalah pemisahan Badan Pengawas Obat Makanan dari Kementerian Kesehatan ya.
menjadi lembaga independen. Jadi dulu itu Badan POM itu adalah bagian dari badan apa namanya Kementerian Kesehatan. Kalau sejak itu ya dari 2001 ini sudah berubah. Jadi dengan perubahan seperti itu menyebabkan kebutuhan tenaga farmasi semakin meningkat dari berbagai instansi, baik dinas kesehatan, puskesmas, rumah sakit, laboratorium kesehatan dan instansi yang terkait. Ya, jadi itu berkembang ya. Kemudian pada tahun 2013 ya berlaku sistem jaminan kesehatan nasional atau BPJS ya. Nah, ini yang masih dianggap masih menyisakan masalah besar ya, banyak masalah terkait peran dan fungsi apotek secara profesional. Tapi soal kemudian pada sektor swasta ya, terutama apotek dan PBM juga mengalami banyak perubahan signifikan ya terkait dengan peran apoteker di mana mulai diterapkan no pharmacist no service sampai sis ya. Jadi kalau tidak apotekernya tutup ya, kemarin ada kasus ya di daerah Suryanata ya ditutup gara-gara apotekernya keluar negeri. Tidak, kesalahannya adalah tidak mengambil apotek pengganti, apoteker pengganti. Nah, sehingga apoteknya tutup. Ya, jadi itu salah satu faktor yang menyebabkan dia ini. Namun di sini juga sangat ini ya, di sini juga sudah mulai diberlakukan sistem uji kompetensi apoteker ya. Jadi apoteker harus di lulus uji ya ininya ya. Nah, di mana di sini dengan mengacu peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2019 tentang pekerjaan kefarmasian yang bertujuan untuk menjamin kompetensi minimal apoteker siap bekerja, menyiapkan apoteker siap terregister dan ya perlindungan hukum bagi masyarakat dan apoteker. Ya, ini ada sertifikat ya. Ini yang sekarang menjadi beban ya, sertifikat apoteker ini apa banyak yang tidak lulus ya. Kita yang baru-baru kemarin itu ada sekitar 50% ya calon apoteker tidak lulus. Nah, ini apotekernya ya. Apotekernya sertifikat kompetensinya itu berlaku 5 tahun dan dapat diperpanjang bila masih apoteker masih ingin melakukan praktik sebagai apoteker. Nah, selain itu, sertifikat kompetensi yang digunakan sebagai syarat ini menerbitkan surat tanda registrasi dikeluarkan oleh Komite Farmasi Nasional. Sekarang menjadi ini KFN ini bubar ya, diganti menjadi Konsil Mahasiswa Kefarmasian. Konsil Kefarmasian. Ya. Jadi setelah memperoleh sertifikat nanti ya, kalian sudah menjadi apoteker ya yang layak ya, dan legal secara hukum untuk melakukan praktek kerja kefarmasian. Jadi selain itu juga bertujuan untuk keseragaman kompetensi dasar yang wajib dimiliki oleh lulusan apoteker dari berbagai perguruan tinggi
sebelum melakukan pekerjaan kemanusiaan, dan juga yang terpenting adalah sebagai alat proteksi bagi serbuan tenaga kemanusiaan dari luar negeri ya, termasuk bekerja ya. Kenapa? Karena sekarang ini sudah banyak apoteker ya mau masuk bekerja di Indonesia dari luar negeri ya, terutama dari Vietnam ya. Vietnam itu sekarang bahasa keduanya setelah bahasa Vietnam itu bahasa Indonesia ya. Makanya kalian harus bersiap untuk ini. Kemudian di sesi pendidikan ya sudah meningkat ya. Jadi dari tahun 2016 terdapat sejumlah 28 perguruan tinggi yang berhak menyenangkan pendidikan apoteker. Pada setiap semester, institusi menerima sebanyak 100 orang mahasiswa apoteker, maka jumlah total apoteker baru setiap tahun sekitar 5.800 dan terus meningkat. Ya. Yang tadi. Ya, ini ya. Ini jumlah ya. Jadi kemudian dari total 127 prodi farmasi terdapat 46 program studi farmasi yang telah terakreditasi A dan B. Ya. Ya, saya kira masih ada waktu ya sekitar 20 menit lagi, 30 menit ya. Sebenarnya itu waktu diskusi ya, dan ini cuma mohon maaf ya saya tidak bisa sampai di situ. Saya kira cukup dulu ya. Harus istirahat, simpan tenaga untuk sebentar jam 11. Ya, ini kalau ada diskusi saya sebenarnya tidak memberikan kesempatan diskusi ya. Sebenarnya waktu diskusi ini adalah karena ini adalah sejarah ya, saya hanya menceritakan. Nanti kalian bisa membuat semacam jadi pengganti ini ya, hanya review saja di akhir nanti ya. Di akhir nanti di pengganti ujian ya, karena saya tidak ada ujian kalau sejarah ya. Sejarah tidak untuk diujikan tapi hanya untuk dikenang. Nah, jadi insya Allah kita lanjut minggu depan ya. Saya tidak ini lagi harus ke Indo. Saya tidak bisa habiskan waktunya ya kalau apa namanya kalau online ya. Harus ada sedikit jeda. Saya kira itu saja dulu. Insya Allah kita lanjut minggu depan ya. Mohon dikirimkan ininya. Ya, saya tidak berikan, semuanya bisa sesi tanya jawab ya, tapi sejarah saya tidak berikan. Nanti kita diskusinya di sebentar siang jam 11. Oke, itu dulu cukup ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak.